Atas izin Bapak Ibu sekalian, Pak Pendeta, Karis, Duripin, tokoh jemaat maupun warga di desa Pondokbowil ini, kita akan memulai kegiatan kita, dan sekali lagi kita tidak mulai dengan seremonial, dan saya langsung memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Saya persilakan Pak Pus, bisa kita langsung menyampaikan materi. Ini kita memberikan tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang kami hormati Bu Ratu Ratalu, anggota DPR RI Komisi 9, yang sama kami hormati Bapak Markus Beratalu, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Sumberdaya, yang sama kami hormati Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang sama kami hormati Ibu Pendeta Yuliana Erdapa, yang sama kami hormati Ibu Vikaris, singkatnya seluruh hadirin yang berbahagia pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Ya, tentu keberadaan kita di sini tak lain dan tak bukan untuk mendapatkan informasi tentang apa itu stunting. Sesuai dengan tema kita, kampanye percepatan penurunan stunting. Tentu kita sangat berbahagia dan senang, artinya bahwa hari ini kita dapat tambahan ilmu. Ilmu buat siapa? Ilmu buat kita masing-masing yang sudah berumah tangga atau akan berumah tangga. Stunting Sumberdaya itu kita di NTT nomor 2 tertinggi sesuai dengan hasil data bulan timbang atau operasi timbang bulan Februari lalu. Kita 44,4%, dan itu banyak. Kalau di realnya, angka absolutnya adalah 13.150 anak stunting. Dan mudah-mudahan informasi terbaru kita kemarin setelah hasil operasi timbang bulan Agustus kemarin, seluruh OPD dan seluruh elemen lintas sektor kita terlibat di sana untuk melakukan operasi timbang, dan hasilnya kita turun sampai 20%. Sekarang kalau angka absolutnya masih ada sekitar 8.000 lebih anak kita yang stunting, dan itu ancaman buat kita. Artinya kita orang SBD ada 8.000 lebih anak yang nanti gagal tumbuh, dan itu tidak hanya dirasakan pada saat dia usia 5 tahun ke bawah, tapi akan terbawa sampai usia tua. Jadi ada dampak jangka pendek, ada dampak jangka panjang terkait dengan stunting. Hingga kenapa hampir di mana-mana, baik di Posyandu, kami dari Dinas DP3A PDKB, dari teman-teman Bapak Mama Desa, kader PPK, kader Posyandu, itu semua berbicara tentang stunting. Karena apa? Stunting ancaman buat masa depan kita. Menuju Indonesia Emas 2045 nanti, Indonesia genap 100 tahun, kita diharapkan sudah memiliki yang namanya generasi emas. Artinya generasi yang siap bersaing
siap bekerja dan pada nantinya mereka berumah tangga itu memiliki keluarga yang berkualitas. Mungkin kira-kira gambaran tentang stunting. Ada yang bisa bantu saya apa itu stunting? Kira-kira stunting itu apa? Boleh Mama? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada bayi balita. Ya, betul. Jadi kata kunci stunting itu gagal tumbuh. Kata kunci stunting itu gagal tumbuh. Dan itu kita berpikir, apanya yang gagal tumbuh? Yang gagal tumbuh ketika anak kita terkena stunting itu adalah kecerdasan otaknya dan fisik. Otaknya gagal bertumbuh, gagal berkembang, dan fisiknya dia akan pendek. Dia akan tingginya tidak akan sama dengan anak-anak seusia dia. Nanti ketika dia besar akan terasa daya tangkapnya lambat. Ketika dia masuk sekolah, dia akan mengalami kesulitan dalam hal belajar. Tentu ini tidak ada orang tua yang mau anaknya seperti itu. Ya, saya pikir kita sepakat Bapak Mama ya. Kita tidak mau kita punya anak kena stunting. Sepakat ya? Sepakat. Ya. Kalau begitu berarti mungkin ada yang bertanya, kira-kira supaya kita punya anak jangan stunting, lalu kami harus buat apa? Nah, supaya anak kita jangan kena stunting, tentu ada tips. Yang pertama, pada masa 1000 hari pertama kehidupan, atau biasa dibilang 1000 HPK. HPK, 1000 HPK hari pertama kehidupan itu adalah fase di mana atau masa di mana kehidupan pertama terjadi. Kalau begitu kehidupan pertama terjadi itu dari mana? Sejak ibu mulai hamil. Atau biasa kita kalau di sumber daya ini ada istilah mama injak bulan. Ya, sering dengar tak? Injak bulan. Dan dari mama masih bisa injak bulan ya, kalau bapak tidak. Ya. Sejak ibu seorang perempuan mulai hamil 270 hari anak itu berada dalam kandungan 270 hari selama 9 bulan. Kemudian 730 hari itu sejak lahir sampai dengan anak kita berusia 2 tahun. Jadi 730 tambah 230 jadilah 1000 hari pertama kehidupan. Setiap orang mengalami yang namanya 1000 hari pertama kehidupan itu hanya satu kali selama hidup. Hanya satu kali. Itulah sebabnya kami penelitiannya dengan teman-teman dari lintas sektor lain keliling dari desa ke desa. Beberapa hari lalu kami sempat melakukan rembuk stunting tingkat kecamatan. Kita keliling untuk membicarakan dan menggali kira-kira apa yang menyebabkan Barat Daya atau secara garis besar kita banyak anak yang stunting. Ya, tentu ada beberapa hal penyebab. Yang pertama asupan gizi, kemudian pola asuh dan sanitasi. Itu yang seringkali kami dapatkan informasi kenapa kebanyakan rumah tangga itu memiliki anak yang stunting.
masa 1000 APK juga ini dikenal dengan periode emas. Kenapa dibilang periode emas? Karena pada masa 1000 hari pertama perkembangan atau pertumbuhan otak itu berjalan sangat cepat. Anak dari kandungan sampai anak lahir kemudian usia 2 tahun itu perkembangan otaknya 80%. Setelah itu 20% kemudian sampai pada usia dewasa dia tidak bertambah lagi. Jadi itu yang disebut masa emas. Selain disebut atau dikenal dengan masa emas, ada lagi kita kenal dengan atau sebutan nama lain sebagai fondasi buat seorang manusia. Masa 1000 APK atau masa 1000 hari pertama kehidupan itu ibarat fondasi setiap manusia. Ketika dia mengalami stunting, maka tentunya dampak yang diterima pada dia ketika dia usia dewasa itu dia akan rentan dengan yang namanya sakit stroke, tensi, pengoplosan tulang dan lain-lain. Dan itu bukan penyakit yang biasa-biasa. Gitu. Itu makanya disebut fondasi. Jadi kalau anak kita tidak terkena stunting ketika dia masa kecil, itu ketika didukung dengan gaya hidup yang sehat, dia akan terhindar dari sakit-sakit yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, yang pertama tips untuk terhindar dari stunting, asupan gizi. Artinya ibu hamil sangat diharapkan atau selalu didorong oleh mama bidan, mama kader, posyandu. Kami juga dari KB ada yang namanya PPKBD Sub, ada juga PPKBD Sub Desa Bungkulu, anggota TPK ada. Ya. Enggak, tidak ada. Asupan gizi. Asupan gizi ini kalau mama-mama atau ibu yang sedang hamil, kalau rajin ke posyandu, itu biasanya dapat ada yang namanya buku pink. Ada dapat buku pink. Nah, di dalam buku pink itu ada yang namanya isi piringku. Isi piringku itu di situ dia sudah atur seorang ibu hamil itu makannya apa-apa saja. Kalau dulu waktu saya masih SD, saya sering dengar yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang slogan itu sudah tidak lagi, sudah berubah. Sekarang itu gizi seimbang. Artinya setiap kali kita makan, kita harus usahakan makan yang namanya nasi, artinya karbohidrat, kemudian ada unsur protein, itu bisa didapat dari telur, bisa didapat dari daging, bisa dapat dari, kemudian ada lemak, mineral, ya. Jadi paling tidak simpelnya kita harus makan sayur, telur, atau ikan mentah, atau ikan kering, atau jagung tuh dengan jagung, ya. Kalau tidak ada nasi beras berarti kita makan dengan jagung. Kemudian ada tempe sedikit, ada tahu, ya cukup ya. Dan pada saat ibu hamil yang harus mereka lakukan adalah selain makan gizi seimbang, mereka harus rajin ke posyandu. Kenapa harus rajin ke posyandu?
Karena kalau ke posyandu di sana ada yang namanya penimbangan. Penimbangan. Untuk apa itu penimbangan? Ibu hamil itu harus ditimbang supaya dilihat apakah dari bulan ke bulan ada peningkatan berat badan atau tidak. Ketika selama 3 bulan terakhir tidak ada penambahan berat badan, tentunya bidan akan melakukan atau memperhatikan itu secara khusus, kira-kira apa penyebabnya. Untuk apa? Supaya si ibu ini terhindar dari melahirkan anak yang BBLR, istilah kami medis, berat badan lahir rendah, itu yang dihindari. Kemudian kenapa rajin ke posyandu? Kalau rajin ke posyandu itu ada yang namanya vaksin atau imunisasi, ada imunisasi ibu hamil, betul tidak? Ya, ada? Iya, itu. Supaya apa? Supaya ibu sehat, anak juga sehat. Kemudian ibu hamil juga harus rajin minum vitamin. Ada vitamin, kalau tidak salah ingat itu selama 9 hari ya, 3 bulan itu 9 hari itu minum terus vitamin supaya jangan sampai mengalami salah satunya gula darah. Kenapa? Karena ini masih masuk pada masa 1000 hari pertama kehidupan, di mana perkembangan otak anak sangat cepat di situ. Kemudian stimulasi supaya anak jangan terhindar dari stunting. Stimulasi. Seringkali kita lihat kalau ada mama yang sering nonton sinetron, biasanya kalau ada pasangan muda yang baru menikah kemudian dia dapat berita istrinya mulai hamil, ada pernah lihat tidak kalau bapaknya atau suaminya pegang perut si istri kemudian dia ajak ngomong? Ada pernah lihat? Pernah ya? Itu bukan omong kosong. Kalau yang itu betul. Jadi anak itu sekalipun dia masih dalam kandungan, tapi dia sudah bisa mendengar. Namanya juga manusia ya. Dia bisa mendengar, sering ajak ngomong. Dengan begitu ibunya bisa senang. Karena kalau ibunya sedih, anak di dalam kandungan pasti sedih. Kalau ibunya sakit, pasti anaknya dalam kandungan sakit. Makanan si anak di dalam itu tergantung dari apa yang dimakan oleh si ibu. Stimulasi yang berikut, ketika dia lahir, biasa kalau 3 bulan ke atas, itu kan dia sudah bisa kiri, kiri kanan, dia bisa mendengar suara. Tentunya kita, entah ibu atau bapak, sangat diharapkan untuk kita ajak bicara tanpa kita sadar, kita mau melatih pendengarannya. Ketika kita bicara dari kiri, dia akan cenderung merespek ke kiri. Begitu juga kalau kita pas pergi ke pasar atau ke Wedabula, biasa kita lihat ibu-ibu itu, ya termasuk saya juga sudah punya anak 3 orang. Dulu saya biasa beli juga itu kiri-kiri 11.000 mungkin belinya, dan kemudian yang dia berwarna-warni. Itu bukan hanya sekedar alat permainan biasa ya, tapi itu alat permainan yang memiliki manfaat. Ketika dia lihat warna itu merangsang matanya. Kemudian ketika kita goyang bunyi itu kita rangsang telinga dan pikirannya. Jadi
hal-hal sekecil itu bisa membantu anak kita untuk terhindar dari stunting. Itu tentang stimulasi. Pertama tadi asupan gizi, kemudian stimulasi. Kemudian ada lagi yang namanya pengasuhan. Pengasuhan. Seringkali kita, ya bukan anggap remeh juga, tapi kadang-kadang kita keliru dalam hal mengasuh anak. Yang sering kali kita lihat, kita sering bentak anak. Mudah-mudahan tidak ada kita sini ya. Ketika ada anak, kalau anak usia di bawah 5 tahun itu, mereka adalah peniru yang paling unggul. Mereka suka sekali meniru. Nah, seringkali kita orang tua atau orang dewasa tidak sepakat dengan perilaku anak. Karena kita tidak sepakat, lalu kita tidak ajak dia bicara baik-baik, kita pakai cara yang keras, kita pukul, bahkan kita maki atau kita hadik. Anak kecil ketika kita hadik dan dia mengalami ketakutan, itu putus saraf otak. Semakin banyak anak, semakin banyak saraf otak yang putus, itu anak cenderung nanti terlambat kecerdasannya menurun. Kalau kita sering hati, kita sering bentak dia. Kemudian perilaku orang tua. Ketika kita melakukan kekerasan terhadap ibunya, tentu ibunya merasa terganggu dan anak juga pasti secara psikologi dia terganggu. Kebiasaan kalau kita maki pukul istri atau sebaliknya pukul suami, ada juga yang pukul duluan suami ya. Di depan anak dan anak lihat, itu tidak baik buat pengasuhan buat anak. Supaya dia terhindar dalam konteks pengasuhan, rajinlah ke posyandu, karena di sana biasanya kami teman-teman dari Dinas DP3 BPKB ada membentuk yang namanya kelompok bina keluarga balita atau yang disingkat PKB. Di sana akan dilatih teman-teman kami yang dulu akan menyampaikan informasi tentang bagaimana menjadi seorang keluarga hebat. Salah satunya tadi saya sampaikan bahwa perilaku orang tua itu akan menjadi cermin buat anak. Jadi kalau perilakunya baik, anak akan ikut. Tapi kalau perilaku kita orang tua kurang baik, tentu anak akan tertular pola itu. Kemudian kesehatan, dari aspek kesehatan tadi saya singgung, rajin ke posyandu mulai dari hamil sampai anak usia 2 tahun harus rajin ke posyandu, karena anak-anak nanti di sana dapat untuk apa namanya, imunisasi ya. Imunisasi itu manfaatnya ibarat seperti tameng. Jadi kalau kita imunisasinya tidak lengkap, ya jangan heran kalau nanti kita sudah dewasa, kita mudah sekali terkena yang namanya penyakit menular. Penyakit menular salah satunya TBC. Kita bisa lihat. Lalu ada lagi imunisasi untuk kita terhindar dari hepatitis. Malah yang terbaru itu rubella, tidak salah Bapak ya.
Nah, itu biasa di sekolah-sekolah program itu jarang. Harus lanjut ke posyandu untuk imunisasi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah pemantauan tumbuh kembang anak. Nah, harusnya di setiap posyandu ada yang namanya kartu kembang anak. Kita pantau perkembangan anak. Jadi kartu itu akan mendeteksi anak kita ini sudah bisa apa dan belum bisa apa. Di situ ada kartu kembang anak. Kalau di kelompok BKB juga itu ada. Kalau yang sudah punya Android, HP yang sudah bisa WA itu ada Google-nya, di situ bisa lihat apa itu KKA, kartu kembang anak, di situ bisa baca. Kalau yang sudah dapat buku PIN yang terbaru, itu di belakang, lembar belakang itu ada. Kebanyakan tidak dibaca, hanya dipegang pada saat mau pergi posyandu. Nanti sampai sana kasih kader, habis kader isi, terus kita pulang simpan, tunggu lagi posyandu berikut baru kita cari lagi. Padahal tidak seperti itu manfaat buku itu dibaca. Itu kalau tidak salah ingat, buku itu di bawahnya itu kalau perhatikan di lembaran depan itu ada 14 kementerian atau 14 lembaga yang bekerja rangkum itu buku satu, buku PIN itu. Dari situ kita sudah bisa tahu bahwa itu buku sangat berarti dan sangat bermanfaat kalau kita mau baca. Termasuk cara merawat anak semua ada di situ. Gitu ya. Jadi di situ selain kartu kembang anak, di situ kita bisa dapat juga yang namanya informasi tentang motorik kasar dan motorik halus. Memang banyak istilah kan, ya. Motorik kasar itu artinya gerakan yang menggunakan sebagian besar badannya kita. Contoh ketika dia berlari, dia berguling, itu gerakan kasar. Kalau gerakan halus itu seperti dia menulis, dia mengenggam, itu gerakan halus. Dan gerakan halus itu bisa kita lakukan pada anak yang masih di bawah 6 bulan. Sebelum saya masuk pada 8 fungsi keluarga, saya mau menyampaikan juga tentang ASI eksklusif. Tadi saya waktu ASI eksklusif. Ada yang bisa memberi saya pengertian ASI eksklusif? ASI eksklusif, ya. Terima kasih kepada delegasi. Ke depan Mama, biar didengar. Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang dikasih terkait pertanyaan bahwa ASI itu apa, mungkin bisa memberikan pengertian. Sejauh yang saya tahu, ASI adalah tidak boleh memberikan makanan kepada anak atau bayi selama 6 bulan. Yang diberikan adalah ASI. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Tidak, berarti rajin ke posyandu. ASI eksklusif itu nama keren, tapi sederhananya anak itu sejak lahir sampai dia usia 6 bulan tidak ada makanan lain, bahkan setitik air pun tidak. Hanya betul-betul air susu ibu tok, gitu. Tentu ada separuh. Gitu. Jadi kalau dia sudah 3 bulan setelah lahir, terus kita sudah coba kasih minum sedikit, kasih cicip sedikit, itu dia sudah bukan ASI eksklusif lagi.
begitu ya. Jadi yang ASI eksklusif itu benar-benar anak hidup selama 6 bulan itu hanya hidup dengan air susu ibu. Itulah yang disebut ASI eksklusif. Tetapi seringkali ketika anak sudah 3 bulan menuju 4 bulan, kadang-kadang kita ketemu ada mama, apalagi ibu muda, kita tanya, ini mama atau ibu ini aslinya masih eksklusif tidak? Oh bapak, dia lapar ini, dia cepat lapar. Kita kalau kita kasih air susu saja, tidak lama dia langsung menangis lagi. Akhirnya kami sudah kasih dia ini apa? Ada yang kerut pisang kan? Ada yang kerut pisang, ada yang dikasih hangus itu. Padahal itu bukan karena anak cepat lapar. Memang si ibu yang makannya kurang bagus. Jadi ketika anak isap susu ASI itu yang terkandung di dalam ASI itu unsur makanannya hanya sedikit, tetapi unsur airnya yang lebih banyak. Jadi ketika kita gendong dia, kita kasih minum, dia sejenak dia diam karena rasa dahaga, rasa haus itu hilang. Tapi rasa lapar itu tidak lama kemudian muncul. Kenapa seperti itu? Ya itu tadi, karena mama makan hanya untuk keinginan sendiri, tapi dia tidak makan dengan memikirkan anak. Jadi lambung seorang anak kecil itu dia sebesar kelereng, biji kelereng, kita tahu kelereng ya, nah, sebesar itu belum bisa diberi apa-apa, hanya betul-betul air susu. Jadi supaya anak bisa bertahan ASI eksklusif selama 6 bulan, maka si ibu harus makan yang sehat, bukan makan enak ya. Beda, kalau makan enak beda. Makan sehat itu tidak harus mewah, karena makanan enak itu belum tentu sehat, tapi makanan sehat pasti enak. Kemudian pada masa ASI eksklusif biasanya sering kita dengar ada orang yang bilang itu air susu yang keluar 2 hari 3 hari pertama itu biasanya dibuang. Kemudian kita sini tidak ada. Padahal air susu pertama yang keluar itu warnanya kekuning-kuningan, kemudian dia agak kental sedikit. Itulah air susu yang paling tinggi dan paling bagus kualitasnya. Jadi kalau masih ada yang seperti itu, tinggalkan sudah. Jangan kita pakai lagi, karena itu yang bilang itu air susu basi, ada lagi bilang air susu basi. Tidak ada air susu yang basi. Air susu yang keluar dari ibu itu sehat dan muda. Kalau kita ada susu anak dengan supermula, kan kita harus cuci dulu, harus campur air panas, air hangat, ya toh. Kalau terlalu panas itu direndam lagi di ada yang kecil supaya cepat dingin, kan ribet, betul tidak? Kalau kita bepergian, kita pikul termos, pikul ini, pikul itu, ya. Tetapi kalau anak dengan air susu ibu saja praktis, kemana saja orang yang kasih susu anak ASI eksklusif itu dia tidak seribet atau sesibuk yang ibu yang tidak eksklusif buat anak. Betul tidak? Ya? Dia praktis di mana saja dia, tidak pakai lama. Begitu anak menangis, permisi masuk di
Kalau di kota desa kan ada apa namanya ruang khusus buat ibu dan anak. Kalau kita sini belum ada, tapi kalau di kota-kota besar sudah ada. Jadi dia tidak ada lagi mau pikul kan, mau pikul apa, tidak ada. Semua sudah terbawa ketika dia bepergian, jadi itu praktis. Dan itu sekali lagi saya sampaikan supaya anak harus diupayakan sebegitu rupa untuk mendapat ASI eksklusif. Kecuali kalau memang pada kasus-kasus tertentu ada ibu yang memang juga tidak bisa air susu tidak bisa keluar lama, ada. Jadi air susu tidak bisa keluar lama, 2 bulan, 3 bulan terus hilang. Dipacu juga tetap saja. Jadi mungkin dibantu. Tapi kalau kita masih bisa menyusui dia sampai 2 tahun, kasih susu sampai 2 tahun. Nanti setelah 6 bulan baru ada yang namanya MPASI, makanan pendamping air susu ibu. Ya. Tentunya kalau rajin ke posyandu pasti bisa dapat informasi atau tidak bertanya sama Mama Bidan. Mama Bidan, kami anak sudah lebih dari 6 bulan, kira-kira saya kasih makan apa? Ya. Nah, mungkin sampai di sini tentang 1000 hari pertama kehidupan bisa ikut ya, bisa. Kalau kami dari BKKBN memang lebih banyak dan memang tupoksi kami bicara tentang keluarga. Tapi yang sering banyak dikenal itu KB-nya. Karena di orang berpikir kita hanya harus KB, tidak ya, sesungguhnya tidak. Kita memiliki tupoksi itu banyak, sejak bahkan dari balita, remaja, lansia kita tutup dan ilmunya ada. Ya. Tapi kali ini kita lebih fokus pada cegah stunting. Nah, tentunya yang anak-anak yang stunting ini berasal dari keluarga. Siapa dia itu keluarga? Keluarga itu adalah sebuah lembaga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dan keluarga ini setiap rumah tangga dia memiliki 8 fungsi. Fungsinya ada fungsi. Jadi manfaat kita berumah tangga atau manfaat kita berkeluarga ada. Dan itu ada 8. Ketika rumah tangga kita mampu menjalankan yang namanya 8 fungsi keluarga, mudah-mudahan keluarga itu akan menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tentu ini menjadikan harapan semua orang. Maka yang pertama, fungsi pertama dari keluarga adalah fungsi agama. Di dalam keluarga, anak kita ajarkan tentang bagaimana bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Di dalam keluarga kita diajarkan atau kita sebagai orang tua mengajarkan anak bagaimana cara berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Di dalam keluarga kita mengajarkan anak bagaimana berperilaku yang baik. Anak kita ajarkan bisa membedakan mana yang berdosa, mana yang tidak. Jadi fungsi agama salah satunya fungsi agama keluarga adalah fungsi agama. Selain kita mengajarkan anak tentang nilai-nilai dan norma keagamaan yang baik, tentu juga di dalam keluarga menjalankan fungsi pendidikan. Guru pertama dari seorang anak
adalah orang tua. Pertama dan utama. Kalau guru yang di sekolah itu kurang lebih hanya 8 jam dia bersama anak kita. Tapi selama 16 jam kita orang tua. Lebih banyak jam kita daripada jam di guru dengan guru atau di sekolah. Maka kita yang pertama dan utama menjadi guru buat anak. Tapi seringkali banyak kalau anak belum bisa, guru yang kita kasih. Ya? Padahal memang kita peduli. Bahkan ada yang anak tanya, Bapak kalau ini satu berapa Bapak itu pergi sana? Kita nggak boleh kalau kita sedang bicara dengan orang lain. Tentu itu tidak boleh. Kemudian fungsi keluarga yang berikut adalah fungsi cinta kasih. Di dalam keluarga kita diajarkan tentang bagaimana kasih sayang saudara-saudara antara mereka. Kadang hal sepele. Contoh, kalau kita punya kakak pukul adiknya atau adik-adik biasa pukul kakak, seringkali kita ajarkan itu minta maaf. Tapi tidak semua orang mampu melakukan itu. Jangan anak kecil, orang dewasa pun ada yang tidak punya keberanian untuk minta maaf sekalipun salah. Ya kalau itu benar atau tidak, semua kembali pada pribadi. Jadi keluarga mengajarkan itu tentang cinta kasih. Bagaimana kita peduli, perasaan empati dengan sekeliling kita di rumah tangga kita. Ajarkan itu ke anak. Kemudian fungsi berikut sosial budaya. Kita semua punya budaya, tradisi. Nah, tradisi tahu mana yang pendewasan usia perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu perempuan 21 tahun, laki-laki 25 tahun. Harus itu. Kenapa perempuan harus 25 tahun? Supaya perempuan 21 tahun, karena ketika masa usia 21 tahun itulah organ reproduksi dia sudah siap untuk hamil. Begitu juga buat laki-laki. Kenapa harus 25 tahun? Karena laki-laki tulang keluarga. Ketika dia baru mencapai usia 25 tahun, sangat besar kemungkinan dia belum memiliki pekerjaan sendiri dan belum dewasa secara berpikir. Maka kalau sudah seperti itu, tentu ada yang namanya ketergantungan hidup kepada orang tua. Itulah yang kita tidak inginkan. Nah, aspek kesehatan untuk laki-laki dan perempuan ketika mereka belum dewasa, perempuan ini kalau dia belum cukup umur, dia hamil di bawah 21 tahun, dia akan rentan sekali dengan yang namanya melahirkan belum pada waktunya. Atau biasa kita bilang, oh dia punya anak itu kemarin dia melahirkan anaknya prematur. Atau orang bilang berat badan lahirnya. Mungkin itu tidak asli seperti ini di tangga yang kita. Kemudian yang terakhir, aspek kependudukan. Kalau orang berumah tangga di bawah 21 tahun, lebih-lebih yang perempuan, itu dia kecenderungan melahirkan anak lebih banyak. Betul tidak?
betul ya? Karena peluang dia untuk melahirkan anak lebih banyak itu besar. Tapi ketika dia berumah tangga 21 tahun ke atas, jadi masa produktif seorang perempuan itu kan dari 10 sampai 49 tahun. Kalau dulu 12, ya. Tapi akhir-akhir ini mungkin karena pola makan sudah ditemukan bahwa anak usia 10 tahun itu bisa haid atau menstruasi. Dan kalau sudah menstruasi atau sudah bisa haid, berarti itu sudah bisa dibuat. Jadi kita orang tua yang memiliki remaja sangat diharapkan kita jaga baik-baik untuk anak ya. Karena dia masih kecil. Kalau usia 10 tahun orang masih ini ya. Itu sudah kalau dia sudah dapat bulan istilah itu kita harus lebih waspada. Karena kejahatan itu kekerasan terhadap perempuan atau pelecehan seksual itu berdasarkan pengalaman kami mendampingi di Polres Sumbawa itu pelakunya kejahatan atau seringkali terjadi dari orang dekat, bukan dari orang jauh. Saya sebut sedikit soal kekerasan perempuan. Jadi itu ketika kita punya anak perempuan usia 10 tahun ke atas, kita harus lebih waspada. Hindari kita ketika dengan anak laki-laki yang kita tidak kenal atau bahkan saudara masa tahu, ya. Kembali lagi ke aspek kependudukan. Kalau dia sudah melahirkan banyak, tentunya itu menjadi beban buat keluarga istri, buat rumah tangga istri. Kalau dulu mungkin banyak anak, banyak rezeki, tapi kalau sekarang banyak anak, banyak masalah. Banyak anak, banyak masalah. Makanya caranya kemana? Itu tapi dari semua yang saya sudah sebutkan tadi atau saya sampaikan, saya perlu menginformasikan bahwa selama ini sampai dengan bulan 12 kami dari Divisi KB melakukan yang namanya pelayanan KB. Biasa kami lakukan di puskesmas terpusat di puskesmas Ranamata, baik itu pelayanan iklan, ID, suntik, pil, kondom. Bahkan kalau ada mama-mama yang sudah terasa cukup sudah punya anak, kalau mau lebih punya anak, bisa ikut yang namanya MOW. Kalau biasa dikenal di bawah kita bilang operasi balik lagi biasa. Itu kita lakukan kerjasama dengan rumah sakit umum daerah Depok. Itu rumah sakit umum daerah Depok kita kerjasama baik operasi pria maupun operasi kemudian TPK kita desa Bogor-Bogor sudah punya yang namanya TPK, perlu kita informasikan. TPK ini tim terakhir keluarga dari bidang, dari unsurnya dari bidang, dari PKK, dari PKK desa dan KKB. Nah, 3 orang ini akan mendampingi setiap calon pengantin pada desa sedepan. Setiap calon pengantin, orang yang mau menikah mereka akan daftar dan mereka dampingi. Kemudian orang yang sedang hamil mereka dampingi 8 kali selama. Kemudian ibu yang menyusui atau pasca melahirkan itu mereka dampingi. Saya pikir itu informasi yang perlu kami sampaikan. Atas lebih dan kurangnya
Kami berdoa dan terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kita memberikan aplaus yang meriah untuk Bapak Ibu Presiden yang sudah menyampaikan materi berkaitan dengan stunting. Dan Bapak Ibu, saya pikir memang dari sisi manusia kita sudah sangat capek, lelah, dan pasti juga lapar dan haus. Ya, karena waktu ini juga telah menunjukkan pukul 2:05. Ya, jadi saya pikir dari tadi kalau kita ngomong statik, tapi kalau sumbernya sudah kosong, ya dia kabur juga peringatan kita. Bukan karena statik, karena kondisi fisik kita secara manusia memang sudah tentu menurun, karena waktu-waktu ini memang siapapun tidak akan bisa mengeluarkan dari rasa lapar, capek, bahkan butuh. Dan karena itu sekali lagi terima kasih, walaupun di waktu yang kurang begitu baik, tapi Bapak Ibu sudah bisa mengikuti dan menyimak dengan baik materi yang disampaikan oleh Bapak Dominus Fernandes. Dan mudah-mudahan karena ini temanya kampanye, maka apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dominus itu juga dijadikan bahan kampanye oleh Bapak Ibu serta sekalian ketika kembali dari gereja ini. Paling tidak mengkampanyekan di dalam keluarga. Kalau masih sempat mengkampanyekan lagi di sekolah. Itulah maksud dari pertemuan ini. Kita juga mendapat informasi yang cukup untuk kita sampaikan kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita. Sekali lagi terima kasih, dan tanya jawab nanti sekaligus dengan materi nanti yang akan disampaikan Ibu Ratu. Dan Bapak Ibu, mengingat waktu juga tadi yang saya katakan, dan kita akan masuk makan siang bersama. Bagaimana teman-teman, sudah bisa ya? Baik. Kalau begitu, sebelum kita makan siang bersama, dari Bapak Pendeta tanyakan tadi apakah kita doa di awal kegiatan tadi, dan sekarang kita